Batur nuhun laksya katiga bingahan kadulur-dulur anu pantes datang baraya. Lanjut. Udah Segitu aja. Kalau panjang, Iya. kalau panjang-panjang mahal bayar. Wabarakatuh, jumpa lagi dengan Warkop COD. Kali ini mengusung tema dan suasana yang berbeda, suasana dan situasi yang mungkin lain dari yang lain yang seperti biasanya kami upload atau kami unggah di channel YouTube kami. Kali ini mungkin sedikit berbedanya adalah karena mengusung tema ya ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa tokoh, baik tokoh politik mungkin, kemudian tokoh agama, kemudian tokoh pemuda, bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat di kampung akan kami unggah dalam. Oke, kali ini saya mungkin asing ya bagi Warkop COD karena wajah baru, kemudian mungkin orang baru juga. Sedikit memperkenalkan bahwasanya saya di sini mungkin sebagai moderator untuk menanyakan tema-tema yang akan kami usung nanti ke depannya. Dan salah satu yang pertama kali kami akan usung adalah tema tentang perjalanan hidup dari seorang tokoh pemuda yang notabene-nya sangat luar biasa sih menurut kami ya dari tim Warkop COD. Salah satunya keunikan-keunikan yang ada pada dirinya. Yang jelas perjuangan cintanya itu yang akan kami gali tuntas tentang tokoh pemuda ini. Nanti kita akan sambut. Nama beliau adalah, untuk mempersingkat waktu, kita akan panggil tokoh pemuda yang punya kisah yang sangat unik. Kita santai-santai aja ya Kang ya, jangan terlalu tegang. Seperti biasa ngobrol-ngobrol santai saja ya malam ini. Mungkin ini adalah sosok pemuda yang punya keunikan dalam perjuangan hidup, terutama masalah asmara atau cintanya ya. Dan saya akan menanyakan pertama, yang pertama dulu adalah tentang bagaimana sih Kang bisa ketemu sama si Teteh. Bisa masa lalu. Iya, salah satunya adalah apakah ada proses nganjang atau misalnya apel kayak gitu, apakah diamproken atau dijodohkan atau gimana gitu, gimana Kang? Bisa diceritakan. Itu dulu waktu saya masih kerja di jalanan ya. Iya. Masih zaman ngecoor ini jalan ini. Dia masih sekolah, MTS kelas 2. Kelas 2. Masih kecil sih orangnya. Saya kan udah dewasa, udah gede. Berarti ada jenjang usia gitu ya Kang? Iya. Ada jenjang usia. Tadinya dia nggak suka sih sama saya, nggak suka, malah kalau udah deketin sama saya tuh marah dia. Kalau deketin, berhubung hati saya niat yakin, akan yakin untuk benar-benar sama dia gitu. Saya terus deketin aja dia, sampai berapa tahun, sampai 2 tahun berjalan itu. Sabar juga ya Kang ya, mengejar cinta ini. Apa tidak ada yang namanya kebul-kebul, bul kukus, bul menyan kayak gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Murni. Jadi murni perjuangan cinta yang kulik-kulik itu. Tidak dengan pakai yang namanya yang dibuntel-buntel kain. Enggak gitu enggak. Asli dari hati. Asli, alhamdulillah berarti. Biasanya gitu kan ya. Biasanya kan kalau di kampung atau misalnya notabene atau dalam artian kebanyakan ya salah satu yang beredar di masyarakat adalah salah satu yang dibuntel kain, yang ditulis dalam dimasukin dompet kayak gitu. Ini Kakak tidak sama sekali tidak menggunakan hal itu. Asli murni. 2 tahun saya ngedeketin dia. Sampai apa ya? Kalau deket sama dia, suka jauhin saya. Terus aja saya deketin dia. Udah bawa gitar, udah ngejar dia lah. Sampai puisi dan lagu-lagu asmara pun dinyanyikan. Iya, dinyanyikan. Waduh, sangat luar biasa. Dan akhir kemudian udah 2 tahun
dia udah mulai mendekat, mungkin ada rasa kasihan sama saya gitu kan. Ya mungkin gitu ya. Iya. Terus selain perjuangan nih untuk mendapatkan rasa kasih sayang, kemudian setujuan dan sebagainya, itu bagaimana prosesnya ini? Apakah sebutannya melalui perantara, atau misalnya akang ini suka sama itu diantar-antar atau ngancamnya diikutin atau gimana gitu, gimana Oh kan? enggak, kalau saya kalau main ke rumah cewek itu enggak perlu banyak orang. Oh gitu. Saya mau orangnya gimana ya, dropin aja langsung sendiri aja. Langsung jalan dep gitu ya kan ya. Jalan dep ngapain? Kalau Luar misalkan kita buat teman, kita yang suka malah suka sama teman saya. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi kebanyakan pagar makan tanaman tidak takut terjadi sekarang seperti pagar itu. makan tanaman makan lagi ya. Luar biasa. Nah, mungkin hal-hal yang sangat tersulit dalam memperjuangkan cinta dari si Teteh, atau misalnya perjuangan hidup yang sangat sulit bagi akang itu pada saat bagaimana? Waktu mau nikah ya sama dia dulu. Prosesnya lama lagi ya. Iya. Sampai berapa tahun? Setahun lebih lah. Setahun lebih dari perjuangan mendapatkan cinta yang selama 2 tahun. Setelah jadian baru ada perjuangan selama 1 tahun. Tahun lagi itu. Itu gimana itu? Udah ditinggalin kerja, udah ke Padang, udah ke Lampung, udah ke Jakarta ya. Yang cari kerja tuh akang apa sih Teteh? Saya. Oh, si akang. Ya kan masih sekolah deh. Ya, berarti dia masih sekolah. Sambil nungguin dia keluar sekolah. Keluar sekolah, dari keluar sekolah MTS atau SMP ya, sama SMP ya. Ya lebih baik kerja daripada nunggu di rumah terus kan. Oke. Nah, dalam proses kerja nih, hal yang paling sulit dirasakan dalam sekarang sebutnya LDR-an ya. Iya. Pada saat itu sudah ada yang namanya halo-haloan atau handphone. Iya. Sudah ada, berarti siang malam apa gimana? Atau itu mah tergantung kita kerjanya. Kalau misalkan istirahat ya nelpon. Jadi lagi kerja mah enggak. Di mana ada waktu atau kesempatan untuk bisa menghubungi si Teteh, iya, bisa menghubungi melalui telepon. Nah, mungkin hal yang paling tersulit sekarang dalam membina rumah tangga, salah satunya mungkin apakah faktor ekonomi, apakah faktor pengaruh lain dan sebagainya ya Kang ya. Yang lebih sulit itu bagaimana itu dalam menjalankan rumah tangga ini? Asmara mungkin sudah rubah ya Kang ya, bukan jadi cinta-cintaan lagi, tapi timbul kasih sayang saja yang ada ya. Jadi rasa sayang semakin tinggi. Nah, mungkin apakah ini perjuangan dalam mempertahankan, salah satunya mempertahankan rumah tangga itu yang paling tersulit itu di mananya sih Kang? Kalau menurut saya masalah rumah tangga itu memang yang paling sulit itu cari nafkahnya. Cari nafkah berarti ekonomi ya Kang ya, ekonomi. Berhubung kita sambil menjalankan sambil mendoa aja gitu kan. Ya alhamdulillah rezeki istilahnya iya. Berdoa, ikhtiar, kemudian istilahnya dan sebagainya gitu ya Kang ya. Iya. Dijalankan. Mungkin ada sedikit informasi juga bahwasannya ini salah satu yang unik adalah akang itu adalah bisa dalang atau bisa sedikit dalang ya dalang. Nah, ini mungkin adalah suatu yang sangat luar biasa. Apakah kebisaan atau keahlian atau keunikan dari akang ini digunakan untuk merayu si Teteh dalam hal pacaran itu? Enggak. Cuman buat main sendiri aja itu sama teman-teman paling kalau misalnya lagi ngumpul. Nah, itu juga apa ya, aku mah orangnya suka menyontek-nyontek gitu. Ada suara ini gitu kan dicontek sama saya, jadi tahu gitu. Bos bisa diitin kan salah satunya mungkin yang bisa dikatakan sebetulnya tadi dalang ya, atau menirukan gaya atau suara dari seseorang atau tokoh gitu kan. Bisa dicontohkan salah satunya apa gitu kan? Iya, dalang itu. Iya, dalang. Misalnya cepot kek atau gimana? Boleh? Kan mungkin salah satunya keunikan yang ada pada akang itu yang selalu menonjol, bahkan banyak teman-teman akang juga mengatakan bahwasanya adalah
Salah satunya adalah bisa mendalang gitu kan. Bisa sedikit gitu kan, sedikit banyaknya dikeluarkan. Insya Allah bisa sedikit-sedikit bisa. Nyantainya aja, nyantai Kang, nyantai. Diminum aja dulu, diminum ya, diminum. Nyantai aja, nyantai ya. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, seperti hari-hari dengan teman-teman. Mungkin bedanya sekarang banyak lampu kali ya, adanya lampu gitu. Oke, boleh kita lanjut gimana dalam mau ngambil apa, suara apa gitu kan? Suara apa ya? Belum ketemu. Ketemu. Watur nuhun laksya katiga bingahan kadulur anu pantes datang baraya anu pantes sumping mirip anu pantes datang dina panguleuna idirin kaula. Udah gitu aja. Lanjut. Udah segitu aja. Kalau panjang-panjang mahal bayar. Aduh. Ribu Siti. Kalau didengar tadi itu, kalau nggak salah ya, dari tokoh pewayangan yang saya pernah dengar itu Gatot Kaca ya. Iya. Oke, suara dari Gatot Kaca sangat luar biasa, apresiasi yang luar biasa ya. Nah, selain kelebihan mungkin dari keunikan Akang adalah bisa meniripkan dalang atau suara-suara dari tokoh-tokoh pawayangan ya. Salah satu tadi adalah Gatot Kaca. Nah, sekarang saya mungkin akan sedikit membahas tentang kenapa sih kan dinamakannya cukul. Cukul itu kalau bahasa Jawa itu tumbuh ya, atau misalnya bertunas ya. Itu kenapa bisa jadi nama cukul? Apakah itu karena istilahnya panggilan atau misalnya kehidupan sehari-hari atau bagaimananya itu? Kenapa awal mulanya bagaimana bisa dipanggil cukul itu? Wah, itu mah dulu banget itu waktu kecil. Waktu kecil kan suka bermain ya. Kalau dinamakan bahasa Sunda imah-imahan gitu kan. Iya. Suka main masak-masakan gitu kan. Ada yang 3 orang, yang 4 orang gitu kan. Kalau aku dulu disebutnya tukang pijit. Tukang pijit. Iya, tukang pijitnya ya. Jadi yang dinamakannya cokul gitu ya. Jadi dinamakannya cokul sama teman-teman itu. Ya sampai sekarang. Sampai di kampung ini juga nggak tahu nama saya aslinya. Tahunya cukul aja. Gitu. Luar biasa ya. Berarti sebenarnya nama asli dari Kang Cukul itu sebenarnya banyak orang yang tidak bagaimana kalau misalnya saya ke sini nanyain nama Akang yang asli misalnya tahu, berarti di sini banyak orang yang tidak tahu ya berarti ya kan. Mungkin itu terjadi di tahun berapa sih Kang sampai sekarang membooming sampai sekarang Cukul itu? Mungkin tahun berapa ya? 2004. 2004-an sudah memboomingnya. Ya 2004-an. Luar biasa sekali ya. Sekali. Makanya udah kesana kesini juga waduh. Namanya jago terus. Nama asli emang nggak pernah disebutin. Tidak pernah disebutin. Sebenarnya nama aslinya siapa sih Kak? Nama aslinya? Kalau nama aslinya sih Suhar ya. Berarti ini kayak turunan Jawa ya? Bukan sih Sunda, tapi Sunda. Dari sudut nama mungkin kayak turunan Jawa kayak gitu. Ya, nggak tahu. Nggak tahu juga. Asli sih Sunda. Orang tua Sunda. Orang tua dari orang tua Sunda ya. Sampai sekarang rumah tangga Kang sudah mendapatkan berapa keturunan? Satu baru satu. Cowok cewek? Cewek. Sudah sekolah? Belum. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun lagi lucu-lucunya ya Kang yang berarti rumah tangga pun istilahnya masih baru berapa? Masih baru ya. Iya, masih baru ya. Oke. Tahun 2000 berapa ya rumah tangga? 17 nih. Perjuangan sampai nikah balik lagi. Dari nikah nih, sebelum nikah, pranikah nih. Ada sesuatu enggak yang mempengaruhi sehingga ada naik darah seperti gitu? Seperti banyakan teman-teman saya mengatakan kalau menjelang nikah atau pranikah itu banyak sekali isu yang terjadi. Itu terjadi nggak sama? Kalau itu alhamdulillah sampai sekarang
Belum pernah. Ya waktu pacaran juga malahan teman-teman orang kampung sini juga pada dukung ya. Tidak ada sistemnya. Oh si itu mah ini, si itu mah itu, gosip gitu kan, gosip. Nggak ada ya, nggak ada sistem seperti itu. Jadi alhamdulillah gangguan nggak ada gangguan. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Kang. Terima kasih banyak untuk segalanya, informasinya, cerita hidupnya yang sangat luar biasa, perjuangan cintanya yang sangat luar biasa ya. Mungkin sedikit kata-kata yang mungkin ini adalah kesabaran, ketabahan dan keikhlasan dalam menjalankan kehidupan akan menuai kehidupan yang lebih baik. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan bincang-bincang hari ini dari kami Warkop COD. Sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya. See you.